Oke, teman-teman semua, selamat malam. Kenalkan nama gua Abid, salah satu peserta bootcamp Partner Learn. Nah, jadi di sini gue mau ngebahas sedikit apa yang gue pelajari tadi malam di pertemuan ketiga database, belajar database ya di Partner Learn Bootcamp Data Engineering. Nah, jadi semalam itu yang gua dan teman-teman pelajarin itu adalah kira-kira ini ya. Nah, ini mungkin terlihat asing bagi yang baru pertama belajar data engineering, khususnya untuk database. Ada DDL, DML, metadata, conditional query, subquery, and CTE apa ini? Nah, oke, semoga video ini singkat, langsung aja. Pertama, perlu dipahami bahwasanya SQL itu, komen dari SQL itu ada beberapa tipe. Pertama, DDL, kita sebutnya DDL, DML, DCL, TCL, atau kalau mau keren ya, English DDL, DML, DCL, TCL. Anyway, di DDL, nah itu ada komen untuk ngebuat table dan seterusnya. DML ini mungkin yang paling umum digunakan untuk query ya, karena di sini ada select. Nah, mungkin yang baru belajar query itu seringnya belajar di select, kemudian ada insert, update, delete, dan lain-lain. Nah, malam ini mungkin lebih fokus ke DDL dan DML aja. Masuk ke yang pertama, DDL atau Data Definition Language. Nah, di sini DDL itu komennya kira-kira ini ya: create, rename, truncate, alter, sama drop. Oke. Terus kita masuk ke contoh yang pertama. Ada yang namanya create ya, ini create. Oke, create itu apa? Create itu adalah fungsi kode untuk membuat table baru ya. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman semua. Jadi di sini gue udah punya latihan 1, latihan 01. Ini adalah dataset ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita pecah ini ya, kalau kita lihat lebih detail, nah yang di sini ini adalah kita sebutnya project ya. Kita bisa ganti ke project yang lain jika kita mau. Nah, kemudian di dalam satu project itu, nah ini yang sama ya. Ini my personal project which is the same di sini. Kemudian di dalam satu project itu ada yang namanya dataset. Nah, di dalam dataset inilah ada beberapa table yang di sini sudah gue siapkan untuk latihan di video ini, BTW. Jadi ada table 001, table 002, table percobaan, dan passing grade. Nah, yang pertama kita mau coba lihat ini ya, membuat table baru dengan fungsi create. Apa itu? Nah, jadi contohnya di sini ya teman-teman ya. Misalkan kita mau membuat table, create table. Nah, boleh huruf besar, huruf kecil. Kemudian kita gunakan yang di atas, yang di bawah escape itu, tanda petik yang di bawah escape. Mau nggak tahu namanya. Bisa start dari sini, dari project, my personal project, biasanya nih muncul. Nah, tinggal pencet tab saja. Kemudian kita menuju ke dataset latihan 1, tab lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa bikin nama table yang mau kita bikin gitu. Misalkan nama tablenya table baru ya. Nama table baru yang mau kita bikin table baru. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk um, um, membuat kode nama kolom yang pertama, misalkan ini adalah data di KK ya, misalkan ya. Nama nah, nama tablenya itu adalah nama kolomnya adalah nama ya. Kemudian tipe datanya apa? Nah, di sini gue nggak akan bahas terlalu panjang ya, karena di sini nama itu adalah teks. Tipe data teks itu adalah string ya.
string. Oke. Kemudian setelah nama mungkin kita bisa pasang umur ya. Umur. Nah, umur itu adalah angka, di mana angka itu data tipenya adalah int 64. Oke. Nah, mungkin cukup dua ini aja dulu. Nah, yang ini bisa kita hapus. Cara run query-nya, bisa klik ini, run. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di sini table baru. Kalau kita klik di sini maka dia ada kolomnya nama dan umur. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat isinya tidak ada. Jadi cuman membuat wadahnya saja. Begitu. Kemudian itu create ya. Kita bikin singkat. Drop. Drop ini adalah kode untuk menghapus table beserta isinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada table 1. Kita coba preview. Nah, di sini ada banyak teman-teman semua. Kita mau coba hapus ya, table 001. Nah, untuk membuat query baru, kita bisa membiarkan ini. Kita bisa kasih tanda ini supaya memberitahu ke script bahwa bahwasanya kita sudah move ke query yang lain ya. Jadi ini pembatasnya, titik koma. Jangan lupa titik koma. Drop table. Oke. Nah, kalau tadi kita bisa start dari nama projectnya, bisa juga teman-teman kita itu start dari nama datasetnya aja, Lathian 01. Kemudian nama table yang mau kita hapus. Drop itu menghapus semuanya ya, isi dan wadahnya juga. Jadi kita mau coba menghapus table 001. Lathian 01 table 001. Nah, cara lain untuk menjalankan query itu adalah dengan blocks. Habis itu kita Ctrl Enter. Oke, ini sudah berjalan. Nah, bisa dilihat table 001 itu sudah terhapus. Hati-hati dalam menjalankan fungsi ini ya. Nah, jadi tadi kalau kita blok di sini maka kode yang lain itu tidak dieksekusi. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya alter table. Oh, by the way, kita ketinggalan dengan truncate. Nah, kita coba truncate ya teman-teman ya. Semoga ini kodenya benar. Truncate table. Nah, kita coba lihat di sini. Ada table 2. Kalau lihat preview, isinya ada. Ya. Isinya ada, table 2 isinya ada. Nah, karena truncate itu apa BTW ya? Belum dijelaskan tadi. Truncate itu adalah fungsi kode untuk menghapus isinya saja. Kalau diibaratkan piring dan makanan, jadi itu makanan saja yang disingkirkan, piringnya tetap ada. Gitu. Jadi kita bisa Lathian 01 table 002 ya. Di sini kita mau membuang isinya tapi wadahnya tetap ada. Gitu. Mari kita coba lihat. Bisa juga klik run. Apa ini? Apa ini? Saya tidak tahu. Truncate tidak jalan. Kita coba yang lain ya. Select all from table from inilah. Oke, apakah ini bisa? Oh, bisa ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini tidak bisa dieksekusi karena harus bayar atau apa, nggak tahu lah. Nah, sekarang adalah alter. Oke. Fungsi alter ini digunakan untuk modifikasi table. Misalkan untuk mengganti nama kolom ya, rename column, atau menambah kolom baru, atau mengganti data type
Nah, kita mau coba yang ini nih. Kita mau coba untuk menambah kolom yang baru ya. Oke. Alter column, alter table, kemudian datasetnya latihan 01, kemudian table 002. Oke, kita lihat lagi table 002. Di sini ada nomor PTN, kode prodi, nama prodi, rataan, sampai kolom baru ya. Nah, di sini misalkan kita tambahkan add column, kemudian nama kolom barunya apa? Misalkan nama kolom barunya adalah kita bikin new column. Nah, habis itu data type-nya apa? Misalkan string lagi ya. Di sini misalkan nanti kita taruh teks gitu. Nah, jadi kita run. Oke, sudah tereksekusi. Nah, kalau dilihat di sini sepertinya ini belum terupdate. Buka yang lain dulu, buka kembali yang ini, new column. Nah, dan ini string ya teman-teman ya. Oke, ternyata kita salah kasih nama kolom teman-teman. Nah, kita bisa ganti ya nama kolomnya, copy, paste, rename kolom lama, rename kolom. Nah, ini nama kolom yang lama ya, to, misalkan ini yang benar. Habis itu kita run yang ini, kemudian kita coba lihat, masih belum terupdate juga teman-teman. Oke, buka dulu yang ini, buka lagi yang ini. Ini yang benar. Nah, jadi itunya diganti ya, nama kolomnya terganti. Oke, selanjutnya adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, DML command itu apa aja? Ada select, insert, delete, update. Select ini hal yang sangat lumrah digunakan oleh data engineer, data analis ya mungkin. Kita coba ini ya, sudah sering digunakan select semua dari table 002 ini. Oke. Kemudian ada insert, ada delete, sama ada update. Nah, kita nggak bisa coba ini di BigQuery karena akun saya akun free ya. Untuk itu kita coba bedah di sini aja. Nah, insert into ini template. Kemudian ini adalah nama datasetnya dan ini nama tablenya. Values. Jika teman-teman mempunyai tablenya itu ada 3 row, ada 3 kolom, nah maka kita perlu memasukkan 1, 2, 3 sesuai dengan tipe datanya. Nah, kalau di sini berarti integer, string ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi table baru itu ada 2, umur, nama dan umur. Nah, maka query-nya kurang lebih itu seperti ini nanti ya. Budi 50. Table baru ya. Tapi sayangnya ini tidak bisa dieksekusi. Nah, DML queries are not allowed in the free tier. Oke. Nah, jadi insert kurang lebih seperti itu. Delete itu adalah menghapus isi table sesuai dengan kondisi yang mau kita gunakan. Delete from raw table where condition sama dengan A misalkan ya. Kemudian bisa update juga, tapi di BigQuery ini nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke metadata query. Apa itu metadata? Metadata itu adalah informasi ya tentang table yang mau kita gunakan, yang mau kita analisa dan lain sebagainya. Kita coba lihat ya di sini select semua. Nah, ini kita mau mengambil mengquery semua yang ada di metadata from datasetnya apa. Misalkan kita ambil
datasetnya ini ya teman-teman, atau kita coba ambil yang ini aja karena lebih banyak. Oke. Dataset information schema tables, jadi nggak pakai table, information schema tables. Oke. Oke. Nah, ini adalah metadata. Kalau ujungnya tables ya, table katalog, skemanya apa, nama tabelnya, tipe tabelnya apa, dan lain sebagainya. Ada informasi-informasi yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian kalau kita mau tahu ya, di dalam dataset latihan 01 ini ada kolom apa saja ya. Di sini ada kolom apa aja, sini ada kolom apa aja, di sini ada kolom apa aja, dan seterusnya. Kita bisa gunakan ini, kita ganti dengan columns, kemudian kita run ya. Nah, jadi ini table schema dan dia ada column name di sini. Oke, sekarang kita lanjut di conditional query. Nah, apa itu? Kita langsung aja coba lihat. Di sini kita coba ambil ya table 2. Coba kita query table 2. Oke. Nah, ini adalah query dari table 2. Nah, sekarang saya mau batasi ini jadi nama prodi dan rataannya aja. Ini nama prodi ini dan rataan. Oke. Nah, di sini baru case when itu bisa bermanfaat ya. Biasanya kalau di Excel itu kita bisa bikin tabel baru, kemudian kita kasih rumus if ini lebih dari sekian, maka kita bisa ambil nilainya bagus gitu misalkan ya. Jadi contoh teman-teman ya, koma, saya mau tulis di sini case when rataan itu lebih dari let's say 700, lebih dari 700 itu then, nah maka kalau dia lebih dari 700 maka apa? Maka misalkan bagus. Nah, selain itu kita mau bikin dia jelek misalkan ya, jelek, dikasih n. Nah, jadi ini adalah batasannya. Case when syaratnya jadi apa? Nilai selain yang 700 itu jadi apa? Kita coba eksekusi. Dan ini pendidikan dokter jelek sampai ke bawah ya. Ini ada pendidikan dokter bagus. Nah, nama tabelnya di sini F0 ya. Kita bisa ganti S status misalkan ya. Nama tabelnya S status. Nah, status di sini. Kemudian kalau syaratnya ini lebih dari 2 ya. Ini kan hanya lebih dari 700 dan kurang dari sama dengan 700. Misalkan dia cuman sampai case when rataannya itu di atas 600 itu then lumayan ya. Nah, di bawah 600 itu udah jelek. Misalkan seperti itu. Sorry. Case-nya itu satu aja. Nah, lumayan. Ini jelek karena dia di bawah 600. Terus kita lihat ini jelek di bawah 600. Yang bagus itu di atas 700 ini ya. Oke, kira-kira mungkin seperti itu untuk case when. Conditional query. Nah, sekarang ada yang namanya CTE dan subquery. Apa itu? Oke, misalkan ya, ini kita sudah bikin query tadi dan kita bisa dapat tabel baru lah ya. Kira-kira bisa kita analogikan sebagai tabel baru. Nah,
seandainya saya cuman mau mengambil jurusan pendidikan aja dari tabel yang ini. Nah, maka saya mau select nama prodi from. Nah, from table ini kita copy ya. Oke. Nah, syaratnya where nama prodinya, oke, katakanlah cuman pendidikan dokter ya, karena ini supaya tidak melenceng ke materi yang lain. Pendidikan dokter saja. Oke, kita tidak perlu ini. Coba eksekusi lagi. Yap. Oh, ini cuma nampilin nama prodi. Kita mau semuanya. Kita mau semua yang ada di tabel ini ditampilkan. Oops. Run. Oke. Semua pendidikan dokter di sini ditampilkan ya. Ada yang lumayan, ada yang bagus. Nah, ini kan sudah kita bikin sebelumnya. Nah, ini subquery karena ada query di dalam query. Ada lagi yang namanya CTE. CTE itu sebetulnya mirip dengan subquery ya. Nah, ini tadi ya, kita pindahkan ke bawah. Kita akan gunakan ini lagi, which is sama aja sebenarnya dengan yang atas. Sintaksnya seperti ini, with. Jadi kita namain table ini jangan table baru lagi ya. Misalkan sementara ya. Sementara S buka kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah kodenya. Oke, kita pindahkan ke atas. Oke. Nah, beriringan dengan itu kita bisa select semuanya from sementara. Persyaratannya where misalkan dengan yang tadi ya, where nama prodinya pendidikan dokter aja misalkan gitu. Nah, untuk ngejalaninnya itu harus dua ini ya, run. Oops, ini tidak butuh run. Nah, ini kan sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan kebutuhan masing-masing dan lebih nyaman yang mana gitu. Kalau ini mungkin query yang ini jadi lebih simpel ya, karena di atasnya sudah disediakan query yang terpisah. Di sini tinggal di query ulang. Tapi kalau ini let's say suatu saat kita mau mengidentifikasi suatu masalah, rataannya diganti misalkan jadi 750 dan lain sebagainya. Nah, persyaratannya itu mungkin akan lebih sulit dibaca yang ini dibandingkan dengan yang ini. Oke, sekian teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.